semuanya, kembali lagi dengan saya dalam podcast hujan asam yang ketiga. Pada podcast yang sebelumnya, kita sudah sama-sama melakukan percobaan sederhana tentang pengaruh hujan asam terhadap bahan-bahan bangunan. Percobaan yang kita lakukan yaitu merendam bahan-bahan bangunan ke dalam 3 jenis air rendaman yang memiliki pH yang berbeda. Yang pertama adalah air keran biasa dengan pH 7, yang kedua adalah larutan asam nitrat dengan pH 5-6, dan yang ketiga adalah larutan asam nitrat dengan pH 4-5. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu persatu bahan bangunan yang telah kita rendam. Bahan bangunan yang pertama yang akan kita bahas adalah seng. Ini merupakan gambar seng yang diambil dari awal mulai direndam dan setelah 1 bulan direndam. Dapat kita amati, tidak terjadi perubahan apapun baik pada air rendaman maupun pada seng itu sendiri. Seng yang digunakan di sini merupakan seng yang biasa dimanfaatkan sebagai atap bangunan. Sebetulnya, bagaimana komposisi seng sebagai atap bangunan tersebut? Komposisi dari bahan bangunan untuk atap tersebut yaitu terdiri dari baja yang dilapisi oleh campuran dari logam Zn atau seng dan logam Al atau aluminium beserta komponen lainnya. Tujuan dari pelapisan baja tersebut yaitu untuk memperlambat proses korosi. Reaksi yang terjadi pada seng yang direndam dalam larutan asam nitrat dengan pH 4-5 dan pH 5-6 yaitu sebagai berikut. Logam Zn yang bereaksi dengan asam nitrat akan menghasilkan larutan yang mengandung ion Zn2+, ion NH4+, dan H2O. Lalu, reaksi antara logam aluminium dan asam nitrat akan menghasilkan larutan yang mengandung ion Al3+, dan melepaskan gas H2. Sedangkan, pada seng yang direndam dalam air biasa, tidak terjadi reaksi apapun. Tidak adanya perubahan fisik dari seng yang direndam disebabkan karena yang mengalami korosi adalah bagian luar dari seng tersebut, yaitu campuran dari logam Al dan Zn yang melapisi baja. Seperti pada reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa logam Zn dan logam Al akan mengalami korosi dan menghasilkan ion Zn2+ dan Al3+. Ketika lapisan luar yang terdiri dari kedua logam tersebut telah habis terkorosi, maka pada saat itulah baja akan mulai terkorosi. Hal ini yang menyebabkan tidak terjadi perubahan fisik apapun pada rendaman seng. Tetapi, kita dapat mengetahui apakah seng tersebut mengalami korosi atau tidak dengan melakukan analisis instrumen menggunakan spektrofotometri serapan atom. Lalu, kita dapat mengetahui apakah di dalam larutan tersebut terdapat logam Zn dan Al. Bahan bangunan yang kedua yaitu paku besi. Ini merupakan gambar paku besi setelah 1 bulan direndam. Sama seperti warna air rendamannya, paku yang direndam dalam larutan asam nitrat dengan pH 4-5 berubah menjadi warna kemerahan. Lalu paku yang direndam pada larutan asam nitrat dengan pH 5-6 memiliki warna sedikit kemerahan, dan untuk paku yang direndam pada air keran biasa dengan pH 7 memiliki warna yang tidak jauh beda dari warna paku aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa bahan bangunan yang berasal dari besi akan cepat mengalami korosi apabila terpapar oleh zat yang bersifat asam. Reaksi yang terjadi di dalam larutan asam nitrat dengan pH 4-5 dan pH 5-6 merupakan reaksi korosi besi sebagai berikut. Sedangkan, pada paku yang direndam dalam air keran biasa, tidak terjadi reaksi apapun. Lalu,
Ion Fe2+ akan bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk padatan Fe2O3X H2O dan ion H+. X di sini adalah jumlah molekul air yang terikat pada senyawa Fe2O3. Warna karat pada paku akan dipengaruhi oleh jumlah molekul air yang terikat. Nah, berbeda dengan hasil korosi logam Zn dan Al yang membentuk ion Zn2+ dan ion Al3+, kedua ion tersebut akan langsung larut dalam air. Sedangkan hasil korosi besi akan langsung bereaksi dengan oksigen dan air untuk membentuk padatan yang berwarna sesuai jumlah molekul air yang terikat. Hal ini menyebabkan korosi besi dapat langsung diamati. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa tingkat keasaman suatu larutan dapat berpengaruh pada proses korosi. Logam-logam yang dapat mengalami korosi akan lebih cepat berkarat ketika terpapar oleh zat yang bersifat asam. Hal ini disebabkan larutan yang bersifat asam, yaitu merupakan larutan elektrolit. Larutan elektrolit di sini dapat membantu menghantarkan elektron agar lebih mudah diikat oleh oksigen, sehingga reaksi perkaratan akan lebih mudah terjadi. Bahan bangunan yang ketiga adalah beton. Beton merupakan suatu material yang berasal dari campuran semen, agregat halus dan kasar berupa pasir dan kerikil, serta air. Ini merupakan gambar rendaman beton setelah 1 bulan direndam. Tidak terjadi perubahan apapun baik pada air rendaman maupun pada beton itu sendiri. Ketika beton terpapar oleh larutan yang bersifat asam, maka kapur yang merupakan salah satu penyusun dari semen akan bereaksi dengan asam tersebut. Persamaan yang terjadi dari reaksi tersebut yaitu kapur akan bereaksi dengan asam dan membentuk ion Ca2+, air, dan melepaskan gas CO2. Terjadinya reaksi antara kapur dan asam tersebut akan menyebabkan kerapatan beton semakin lama semakin berkurang. Bahan bangunan yang selanjutnya akan kita bahas adalah gipsum. Gipsum merupakan mineral sulfat yang lunak dengan rumus kimia CaSO4 2H2O yang sukar larut dalam air. Berikut merupakan komposisi dari gipsum. Gipsum mengandung 23,28% kalsium, 2,34% hidrogen, 18,62% sulfur, dan 55,76% oksigen. Selain gipsum sebagai mineral, ada juga gipsum yang diperoleh dari limbah hasil produksi. Contohnya adalah limbah produksi pupuk yang dapat menghasilkan gipsum. Baik gipsum alami maupun buatan, keduanya dapat digunakan untuk membuat papan gipsum dan gipsum powder. Ini merupakan rendaman gipsum setelah 1 bulan direndam. Ketika gipsum mulai direndam, permukaan dari gipsum tersebut mengeluarkan gelembung udara selama beberapa hari. Lalu, setelah 1 bulan direndam, terdapat serbuk-serbuk putih di dinding gelas dan di dasar air rendaman. Serbuk putih yang terdapat di dalam air rendaman gipsum dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit yaitu pada pH 7, lalu pada pH 5-6, dan yang paling sedikit ada pada pH 4-5. Hal ini menunjukkan bahwa pada suasana asam, kemungkinan besar terjadi proses pelarutan komponen gipsum yaitu CaNO3 2 kali yang tidak berwarna. Karena berdasarkan teori, kelarutan gipsum akan semakin besar ketika ditambahkan larutan HNO3 dan HCl. Kelarutan komponen gipsum tersebut dapat diamati dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari percobaan sederhana pengaruh hujan asam terhadap bahan-bahan bangunan yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hujan asam berdampak pada ketahanan suatu bahan bangunan, baik yang berasal dari logam maupun yang berasal dari material lainnya. Nah,
Setelah menonton podcast ini, diharapkan dapat menambah wawasan kalian mengenai dampak dari hujan asam. Kalian juga bisa melakukan literasi mandiri tentang hujan asam dan dampaknya pada ekosistem, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Terima kasih sudah mengikuti podcast dari Asam Basa ini. Semoga semua materi yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kalian.